Selamat siang, selamat hari Selasa untuk para viewers, baik yang menyaksikan kami melalui platform Instagram dan Facebook, serta YouTube yang akan dipublish setiap hari Kamis. Selamat datang di Obrolan Saga, obrolan santai Gans, bersama saya, Fajar. Dan juga saya Arya. Selamat pagi dan juga bagaimana kabar hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Ibu Ya, buat semua ibu-ibu di rumah. Tapi hari ini spesial Hari Ibu dan juga spesial akhir tahun juga, kita tidak hanya berdua, saya sama Fajar tidak berdua di sini, tapi kita hari ini kedatangan guest star, Bapak kita tercinta, yaitu Bapak Iwayan Sinta Suartapa yang merupakan Direktur Utama PT BPR Desa 1. Gimana kabar Pak hari ini Pak? Sehat. Jadi gitu. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang mungkin menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para nasabah kami. Apakah nanti bagaimana sih 2021 BPR Sanur, apakah akan ada gebrakan baru? Apakah akan ada mungkin perubahan apa? Mungkin Gus yang nggak mau dipindahin ke tempat lain? Kita kan nggak tahu ya. Bisa. Jadi nanti kita bakal ngebahas selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita mempunyai tema yaitu rencana bisnis BPR Desa 1 di tahun 2021. Tapi sebelum kita ngomongin rencana bisnis, kita mau ngomongin dulu selama 2020 deh Pak. Kan banyak banget nih terjadi selama setahun kebelakangan, tiba-tiba ada pandemi, kita kan nggak tahu nih. Dan sebelumnya kita sudah menggebu-gebu untuk mendapatkan achievement untuk tahun ini. Ternyata harus berubah ada penyesuaian. Tapi selama 2020 Pak, walaupun saya sudah tahu sih, kan kita kerjanya bareng guys. Untuk teman-teman di rumah, selama 2020 ini pencapaian BPR Sanur apa aja sih Pak? Kalau bisa di breakdown beberapa aja sih. Baik, selamat siang tim Sanur Lover yang ada di rumah maupun di sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi atau corona ini benar-benar memporak-porandakan hampir semua sektor, sampai sektor ekonomi. Nah, kita yang bergerak di perbankan juga kena cukup ada dampak juga di sektor keuangan, di mana ya seperti kita ketahui bahwa udah hampir 8 bulan ya? Iya, bulan April ya kita mulai tiba-tiba kena ya. Kita kena corona. Nah, maksudnya kita ada pandemi, bukan kena corona guys. Kita ulangi lagi. Ada pandemi maksudnya Pak. Pandemi corona. Nah, akhirnya kita kan juga rencana yang kita buat di tahun 2020 yang sebelum corona, dengan adanya corona kita merubah adjustment lagi untuk rencana kita di 2020. Akhirnya nah pencapaian kita di 2020 ya untuk dengan adanya penyesuaian kemarin itu Astungkara bisa kita capai. Iya, sebentar kita bisa capai walaupun memang struggle ya Pak setiap bulan. Ya, hitung-hitungannya agak ekstra ya gitu. Gimana ya dulu kayak kita biasanya kita bisa targetkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Tiba-tiba sekarang karena memang harus ada adjustment seperti itu ada penyesuaian karena kan tantangan kita juga di tahun 2020 ini makan kita ujung tombaknya di kredit. Dampak yang cukup signifikan itu kita yang bergerak di bidang pariwisata, karena kita kerjasama dengan para yang hotel-hotel itu. Nah, untung aja adanya regulasi dari pemerintah yaitu POJK 11 POJK 11 itu sedikit kita bisa bernafas karena adanya stimulus dan adanya beberapa restru untuk para nasabah yang kemampuannya memang benar-benar menurun. Nah itu. Iya sih, 2020 itu adjustment-nya yang memang dilakukan oleh BPR Sanur. Selain memang berusaha tetap ya Pak, tidak ada yang namanya pengurangan. Kita tetap semangat sih untuk menjalani 2020 ini di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini bisa lebih bagus lagi. Walaupun sekarang sudah bagus, terima kasih nih teman-teman di AO, teman-teman semua tim kita BPR Sanur seluruh lini sangat benar-benar mau bekerja sama bareng-bareng kita untuk 2020 walaupun memang struggle dan juga agak sedikit berat. Memang di tahun 2020 ini kita ada dibandingkan dengan 2019 ini emang ada penurunan. Benar, iya pasti. Mungkin dari semua lini atau semua sektor mengalami hal yang sama. Tapi dengan adanya adjustment kita bisa melewati itu. Iya, asal ada ini komunikasi dengan sesama tim juga sangat baik. Kita semua sangat
mau ngomongin semua itu. Jadi di awal, di pas pertengahan tahun kita ada adjustment lagi untuk semua target dan juga realisasi. Jadi tahun 2020 selain tadi Pak, kalau misalnya kita ngomongin masalah pandemik ya udahlah, karena memang kita sudah lakuin. Kita harus tetap jalannya aja, tapi tetap harus kita tetap semangat, jaga kesehatan itu aja. Ya itu aja sih ya. Jadi tapi selain itu tantangan apa lagi yang kira-kira Bapak bisa kasih tahu ke kami di sini yang dialami juga oleh BPR Sanur selama 2020? Tantangan yang kami alami atau mungkin di tahun 2020 mungkin kemarin ya, karena hampir semua kalau para nasabah itu kena dampak, kita agak bukan bingung sih untuk masalah pendanaan. Nah itu kita masih tetap aman. Masih tetap aman dan masih bisa untuk secara likuiditas kita masih aman dan masih bisa mengcover permintaan dari nasabah. Ya, gitu sih. Yang paling penting sih kita sebenarnya untuk likuiditas kita sangat-sangat bagus, sangat baik lah ya. Jadi kalau misalnya mau naruh di sini kita aman kok, nggak mungkin nggak bisa narik uang gitu. Terlebih dijamin LPS juga kan, di bawah 2M. Ya, dijamin LPS. Juga. Sampai itu tantangan kemarin mungkin di kredit. Iya benar. Gimana tuh Pak? Karena kita di sektor keuangan perbankan. Tantangannya kemarin itu benar-benar di kredit, karena mungkin para AO juga agak susah juga karena dengan masa pandemi ini kita tidak boleh terlalu keras sama nasabah karena aturan dari pemerintah juga yang adanya PJK 11 itu nasabah dikasih kelonggaran. Kalau kita sih di BPR Sanur ini kita menerapkan sistem tetap bayar bunga. Pokok bisa ditunda. Nah, itu yang kita memang lakukan sekarang untuk biar win-win solution nih buat teman-teman di rumah, bahwa kita juga nggak mau pengen menang sendiri di bank, kita juga pengennya biar Anda juga bisa menjalani hidup, kita juga masih bisa bernafas gitu loh. Jadi karena kita kan juga menerima tabungan dari nasabah, kita kan harus bayar bunga juga. Untuk itu kita untuk di kredit kita tidak membebaskan semuanya, berarti kita tetap menerima bunga aja. Semampunya nasabah kita terima. Iya, jadi gitu. Jadi buat teman-teman di rumah itu kalau ditanya sekarang, apakah BPR Sanur masih keluarin kredit? Masih bisa kok, mau minjem silakan. Sampai sekarang masih tetap keluarin kredit. Kalau misalnya akhir tahun sekarang nih lagi perlu dana buat tahun depan, pengen investasi apa gitu kan, lagi pengen. Kalau pengen tahun baru di mana? Boleh. Apalagi kalau di Bali kan nggak usah swab. Jadi kita di Bali tadi. Nggak usah swab lagi. Jadi bisa langsung hubungi kami di BPR Sanur langsung kalau misalnya pengen tahu informasi apapun tentang BPR Sanur, bisa langsung kunjungi website kami www.bprsanur.com atau mungkin langsung hotline kami di di CS kami di 0361 288 246. Burem saya. Kejauhan kita step baru hari ini, mohon maaf ya. Maaf Pak, agak santai dikit. Agak santai. Agak setnya agak gede gitu hari ini, kelihatan biasa kan kecil gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita seperti tadi yang bilang, kalau misalnya pengen ini juga masih boleh. Kalau misalnya mau nabung silakan aja. Kalau mau nabung, apalagi sekarang kan kita udah dari segi teknologi kan udah benar. Bagus sekali kita dengan sistem Android. Berarti kita udah untuk nasabah itu udah merasa aman karena real time-nya udah masuk. Gitu. Itu juga inovasi tahun 2020 ya Pak, kayaknya ya. Jadi salah satu yang memang kita lagi gencar banget dibuat di tahun 2020 adalah tentang si branchless ini. Dan juga ini si live ini tiba-tiba kita 2020 adalah dikasih anugerah sama Bapak. Pak Ian sudah memberikan kita ring light stopbox banyak banget. Makanya muka saya jadi putih banget hari ini. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih sudah memberikan kita ruang gitu untuk berekspresi. Jadi itu. Nah, yang penting bisa berekspresi dan berkarya dengan hal-hal yang positif. Tentu saja ya. Pokoknya kita juga karena kan memang seharusnya tahun ini kita juga udah ke SMP ya Pak, datang ke sekolah-sekolah untuk ketemu sama teman-teman STT, karena kemarin juga kita punya program kerja seperti itu ya. Setiap tahun. Tapi karena dihalangi tiba-tiba ada koronces ya kan, serem. Dan jadi ya terpaksa program harus tetap jalan, edukasi literasi. Kita belilah ini softbox 4 biji di depan. Seterang ini hidup kita hari ini. Jadi gitu. Walaupun di luar hujan guys, Sanur lagi hujan nggak apa-apa.
Oh, ya. Tumben nih hujan di Sanur, tapi kita menikmatinya sambil syuting ngobrol santai di sini. Kita akan lanjutin tentang bagaimana nanti BPR Sanur. Ini nggak ada iklan loh ternyata ya. Ada iklan nggak? Ini nggak ada ya. Jadi gue nggak bisa minum saya. Tahun depan mudah-mudahan ada iklan. Ada iklan ya gitu. Jadi lanjut next question adalah mengenai bagaimana nih 2021 Pak. Karena kan kalau masalah kita 2020 udahlah, ini udah mentok banget nih, udah di akhir tahun kita sudah melaksanakan yang terbaik tentunya untuk 2020. 2021 nih Pak, kita mau ngomongin apa aja nih atau bagaimana nih BPR Sanur melihat tahun 2021 nanti ya. Mungkin sebelum ke tahun 2021 kita flashback dulu di tahun 2020 yang kita udah pencapaiannya udah maksimal. Nah, mungkin selama tahun 2020 kemarin beberapa tantangan mungkin di kredit terutama kemarin udah ada tantangan. Nah, untuk kedepannya kita masih tetap harus menjaga likuiditas kita biar aman karena kita juga nggak tahu sampai kapan juga pandemi ini akan berakhir, kita juga nggak tahu. Nah, mungkin bergerak dari tahun 2020 mungkin kita kalau kemarin kan ada di tahun 2020 setelah balik kan pertumbuhannya kan minus 12 12%. Nah, untuk kita di BPR Sanur gimana caranya untuk di tahun 2021 ini masih bisa mengalami pertumbuhan. Mungkin inovasi kita di tahun 2021 kita akan beralih segmen pasar karena kemarin kita kan hampir 60% di pariwisata. Nah, itu memang benar-benar kita pariwisata dibilang mati suri. Nah, kita juga mengalami kesulitan untuk penyebaran kredit. Nah, untuk di 2021 kami akan merencanakan pengalihan sektor segmen untuk UMKM, segmen pasar kita alihkan mungkin lebih banyak nanti di perdagangan karena kan masih tetap bisa jalan terus dialihkan ke segmen telekomunikasi. Telekomunikasi Indonesia lagi karena kan semua kan pada sistem online mungkin masih tetap laku. Mungkin tiap rumah itu mungkin pasang jaringan internet wifi itu mungkin nanti kita membiayai nanti ininya segmen distribusinya wifi-nya apa? Kalau mau pasang iklan dong. Kita nggak mau bilang. Gitu. Jadi bisa dibiayai di situ Pak. Selain itu juga kita kan pemerintah juga menyarankan selain pariwisata kita beralih ke pertanian. Iya benar. Nah, kalau di Sanur gimana nih? Di Sanur ada nggak sih sawah? Ada yang buat foto itu bukan? Itu kan sawah. Saya juga nanti kita tantangan 2021 mungkin kita apakah mengarah ke sana ke pertanian. Karena juga pemerintah kan juga di Bali itu disarankan jangan terlalu bertumpu pada pariwisata. Bisa kalau di Bali, kalau di pertanian mungkin daerah Badung kita jalan-jalan aja nanti ke sana di Bali. Bisa nanti di daerah apa? Di Badung kan lagi maju tuh pertaniannya. Lagi maju. Ini yang ada sawah-sawahnya lah ya guys. Ini bisa kalian lihat kalau misalnya di rumah nanti, nih. Mungkin kita rumuskan dulu sistem pembayarannya. Karena win-win solution kan karena petani itu kan bisa per bulan pembayarannya. Mungkin per panen berapa. Kita harus belajar bercocok tanam. Panas ya Wak, aku gak ikut nih. Gitu, jadi nanti 2021 keinginannya adalah untuk inginnya tetap sustainable, tetap bisa menjalankan bisnis dengan baik, tetapi juga harus adaptable juga sama yang namanya kondisi seperti ini. Walaupun memang vaksin sudah ada nih rencananya bulan ini katanya Januari ya Pak. Kalau pengennya di Desember gitu kan, kalau bisa sekarang gitu ya. Mudah-mudahan nanti karena kita di daerah pariwisata, mudah-mudahan nanti awal mungkin semester 1 bisa bangkit lagi untuk pariwisata Balinya. Mudah-mudahan dari kami berharap sih pariwisata Bali itu harus bangkit. Benar, karena memang tulang punggungnya Bali ya pariwisata sekarang ya mau nggak mau, walaupun kemarin kan banyak yang membatalkan ini karena ya kalau mau liburan kan swab 700.000 mah murah ya aja lah, bisa ke Bali kan menikmati tahun baru di Bali walaupun tidak boleh rame-rame di Bali, tapi vibe tahun baru di Bali itu biasa beda daripada di tempat-tempat lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah kalau bisa ikutin semua aturan yang ada lah, jangan terlalu banyak
protes ya say. Jadi ikutin aja. Jadi kita juga di BPR juga sama. Kalau misalnya kalian karena 2020 sektor pariwisata yang kita biasa biayai juga mengalami goncangan yang sangat berat sekali 2021 mungkin karena memang Sanur ya pariwisata apalagi dong nggak ada lagi. Jadi pariwisata yang paling besar di sini kebetulan kita juga punya nasabah di sekitar hotel. Ada beberapa hotel yang kita ajak kerja sama juga dan itu juga semua mengalami ya nggak ada bule gimana cara makan say nggak gitu ya. Fajar mungkin lanjutin daripada lo diem lanjut Jar. Mohon maaf ini figuran Mbak. Lo dingin ya ini hujan di sini. Silakan. Gitu. Jadi gimana nih? Untuk berikutnya kan tadi udah 2020. Yes. 2020 ada 2021 rencana kita BPR Sanur. Nah, untuk inovasi mungkin PR 2021 selain di beberapa sektor yang kita ini mungkin bisa udah bukan single income lagi gitu loh PR Sanur atau gimana? Siapa tahu bisa. Mungkin inovasi di tahun 2021 mungkin kita lebih ke IT juga. Lebih ke fokus ke IT nanti karena kedepannya kan teknologi itu memang benar-benar cukup membantu kita untuk baik masalah di jemputan atau kredit nanti kita mungkin kalau tahun 2020 kan baru di tabungan saja ya. Mungkin nanti di tahun 2021 untuk Androidnya untuk di kredit mungkin nanti kembangkan sudah bisa ya mungkin di pekerjaan lagi guys kerja guys itu aja dulu nanti di tahun 2021. Nah untuk produknya masih tetap aja sih karena kita belum ada karena 2021 kita lihat masih abu-abu. Iya benar belum tahu nih kita tetap aja pertahankan untuk produk-produk yang lama kita jalankan lagi dan kita tingkatkan itu aja. Benar penguatan dari produk yang sudah ada nanti kita akan lebih mungkin ada promo apa kita buatkan gimmick tertentu nanti di 2021 kita akan mungkin meluncurkan apa kejutan dari kami. Belum kami terlalu vulgar sebenarnya untuk 2021 belum terlalu kelihatan Pak ya gambarannya. Belum tahu nih mau gimana gitu ya Pak. Jadi pokoknya tahun 2021 yang jelas inovasinya ditunggu aja. Nanti tunggu kejutan dari kami. Nanti kita akan godok dulu bersama manajemen dan juga tim semua apa yang akan kita buat. Dan jelas pasti terbaik untuk kalian nasabah kami dan juga terbaik untuk kami juga karena kita win-win solution. Jadi, pasti. Anda menang, kita juga menang. Begitu. Anda bisa makan, kami bernafas. Ya kita juga bisa makan dong, cuma nafas doang gimana caranya hidup, ya kan masa cuma nafas doang, gitu. Ya bagi seperti itu. Jadi 2021 masih tetap seperti itu ya Pak. Ya, kita nanti kembangkan, lihat situasi juga. Mudah-mudahan nanti ada ekonomi baik lagi, kita bisa ada inovasi lebih kita lagi perkembangkan lagi. Gitu aja. Nanti ini penyesuaian terus Pak ya. Iya benar. Kita juga untuk target-target di tahun 2021 nanti kalau udah baik kan kita ada revisi lagi. Adjustment lagi di tengah tahun. Jadi untuk sekarang semoga untuk rencana bisnis kita sudah rampung dari bulan lalu ya. Jadi sudah tinggal kita jalankan saja tapi mungkin kedepannya apakah tiba-tiba 2021 awal tahun kita sudah dapat vaksin semua, tiba-tiba semua udah oke. Hotel udah mau buka lagi, mall sudah ramai lagi, mall di Sanur akan segera buka, ya kan nggak usah mall jauh-jauh, saya ke mall Anda shopping terus bisa cepat untuk mendapatkan itu. Kita bisa buka ya, nggak buka, ada taman baru di selatan yang kita akan buka, ya kan? Jadi cepat berlalu. Jadi pokoknya habis pandemi, makanya yang sering kita bilang bahwa pandemi ini memang akan berakhir, tapi kita tidak tahu kapan. Tapi sekarang waktunya kita untuk bersiap-siap. One day pada saat ini berakhir kita udah siap nih, benar. Gitu kan? Mungkin tahun di 2021 bukan masa pandemi, mungkin pasca pandemi. Bagaimana kembali lagi ya Pak? Recovery-nya lagi. Nah itulah biasanya tuh perlu model-model tuh Pak, kan? Tadi kan udah ada kisi-kisi dikit tuh sektor-sektor apa tuh dari Bapak diri kita. Kalau misalnya tahun depan pariwisata udah oke, kita bisa beyahin gitu loh guys. Masih tetap pokoknya semua yang masuk ke sini kita akan godok dulu apakah bisa keluar atau enggak. Nanti tergantung sama Bu Agung, ya enggak sama Pak Yan. Kita kan cuma advisor doang. Kurang datanya Pak. Kurang datanya. Tolong gitu aja. Ini fotonya lebih jelas lagi gitu. Kalau untuk iya dan tidaknya tetap yang bersangkutan yang mengurus. Pokoknya seperti itu. Jadi apalagi yang
10, oke, nggak masalah. Jadi kalau misalnya sekarang di BPR 1 Bapak sebagai direktur utama, kita agak sedikit melenceng dari tema juga. Menurut Bapak apa yang mungkin bisa kita maksimalkan lagi Pak untuk kedepannya selain program-program yang sudah Bapak buat, mungkin apalagi ini yang selain itu, mungkin apa yang kurang gitu? Mungkin sebenarnya sih nggak ada yang kurang ya. Kita udah maksimal di tim kita, cuma nanti bisa kita berikutnya ditingkatkan aja. Gitu aja. Mungkin untuk kedepannya, mungkin next time atau 3 tahun ke depan mungkin kita rencana sih relokasi kantor ya Pak. Ya karena ini kita nanti akan ada kantor kayak Google. Ya, buka. Oke. Berangkas kebuka pokoknya. Pak, boleh ngambil uang sendiri. Tolong. Apa? Iya. Tinggi. Karena kita kan mudah-mudahan nanti dari pembahasan juga, kalau kita kan agak masuk bener. Biar lebih dikenal lagi, kita mungkin dari yang di pinggir jalan ya Pak. Dan nanti kita relokasi kantor. Gitu. Ada 1-2 tahun ke depan mungkin ya. Pada saat ini sudah pasca pandemi sudah selesai, ekonomi mulai normal, kami juga bisa mendapatkan income yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti akan ada yang namanya tersebut. Jadi ini juga bukan buat kami di bank, tapi juga buat Anda sebagai nasabah. Untuk semua masyarakat Sanur. Bahwa sudah ada icon Bank Sanur nih, nggak usah jauh-jauh mau cari kredit apa ini bisa ke sini. Karena kita juga sudah dilindungi ya oleh di belakang saya. LPS. Ini ya, kelihatan nggak saya? Bukan fotonya. Bukan orang ini kita udah LPS ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah untuk terakhir Pak, mungkin sebelum kita pokoknya closing gini, intinya kami harapkan sebagai dari manajemen sih untuk teamwork kita lebih ditingkatkan dan kerjasamanya lebih bagus lagi, lebih solid lagi untuk ya Pak. Pencapaian goal kita bareng-bareng. Itu aja. Gitu sih. Jadi teamworknya lebih dijaga lagi. Itu yang nonton nih teman-teman Eke semua. Ya. Ini juga di Facebook ada nih, Pak Suharno Unisri ikut menyimak. Silakan Pak ikut menyimak. Maaf gak pakai earphone, pakai kedengeran. Di fanpage. Jadi kita live-nya di 2 tempat sekarang. Jadi di Facebook dan juga di Instagram. Di Facebook kami di PT BPR Desa Sanur, dan juga di Instagram kami di BPR Desa Sanur. Bisa langsung kalau belum di follow dulu. Nanti kita akan secara live. Nah sekarang juga kita menginformasikan mulai bulan depan Januari kita akan melaksanakan obrolan saga terus. Ini akan menjadi program kami dari BPR Sanur untuk mengedukasi teman-teman, mau ngajak teman untuk ngobrol, mengisi hari Selasa kalian untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Jadi nanti akan dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua, 3 dan 4. Minggu 1 dan terakhir tidak akan, karena kita akan kerja laporan kan mesti dibuat, kenapa ada mana? Jangan gitu. Jadi tetap harus ada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita akan live setiap hari Selasa jam 11 siang juga. Nah terakhir sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, karena flow director saya udah bilang lagi 5 menit, ya kan? Jadi sebentar, saya mau shout out dulu. Shout out, silakan. Terima kasih Pak Tutsukiana, trending topik. Nah komennya trending topik. Bisa di-share. Bisa, terima kasih. Tolong di-share, like, and comment. Selamat siang Pak Tut. Pak Tut, ya terima kasih. Dia tunggu di Bang kalau misalnya pengen jalan-jalan, main-main kesini. Boleh Pak Tut. Kita sharing-sharing. Ya, jadi itu. Ini dari tadi kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita closing Pak. Closing ya? Ini lagi dikit Pak, belum selesai. Ini jamnya berapa menit say? Belum lagi 5 menit. Jamnya Pak. Soalnya gak kerasa Pak ya? Pro director saya agak galak kalau pas selesai jam Pak. Jadi terakhir Pak, sebelum subscribe boleh langsung di mana di YouTube kita saya kasih lihat. Desa Sanur. Up. Langsung dong di subscribe dong biar kita bisa bisa langsung achieve 1000 subscriber atau apa gitu, biar bisa kita juga membuat konten yang bagus lagi. Mungkin sekarang kita yang baru biar bisa nanti channel BPR Desa Sanur itu di up dan nama viewer dan subscribernya. Karena ada host yang apa tuh Pak? Host. Nah, ini Pak Yan. Nanti kita akan gak sendiri gitu Pak. Iya. Teman-teman yang lain juga akan diajak bareng di sini. Jadi seperti itu. Terima kasih juga teman-teman yang udah gabung di Instagram kita. Ada teman-teman, ada Ibu dosen tadi bergabung, ada Dika lagi di jalan tadi sudah bergabung juga, dan juga ada
Mariati, ada Momi di bawah dan juga teman-teman yang lain. Kami berharap bahwa obrolan hari ini juga bisa membawa informasi kepada teman-teman semua bahwa BPR Sanur itu 2021 akan seperti apa sih, akan ada sesuatu apa sih, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ernst. Tadi udah ada bocoran dikit. Ada bocoran dikit, apa aja? Bisa langsung dihubungi mulai sekarang juga udah boleh ya Pak. Ya. Kalau kita mau pengajuan awal tahun tapi sekarang udah pengen ada riak-riak ingin meminjam, nggak usah menunggu awal tahun. Sekarang aja ditelepon mumpung tanggal 22, biar inget saya hari ibu tahun 2020 pinjam kredit di BPR Sanur. Wow, ya kan jadi lebih gampang lagi untuk mengingatkannya. Setiap bulannya Anda bisa membayarnya di tanggal 22 juga. Seperti itu. Ada lagi tambahan mungkin Pak sebelum kita closing Pak? Silakan. Fajar ada? Mungkin pesan dan kesannya Pak ya. Boleh Pak. Gimana 2020, mungkin untuk 2021, 2020 gimana Pak? Nah mungkin untuk pesan-pesan kami untuk di tahun 2020 walaupun masa pandemi corona belum berakhir, kita harus tetap menjaga kesehatan, semangat dan tetap jaga imun tubuh untuk biar bisa bekerja lebih maksimal untuk menghasilkan apa yang kita targetkan di tahun 2020. Nah untuk next 2021 kita menginjak pencapaian kita di tahun 2020, mungkin itu menjadi acuan kita ke depannya biar lebih bersemangat dan lebih berkreasi dan lebih aktif untuk meningkatkan kinerja kita. Itu aja. Seperti itu pokoknya. Intinya tetap semangat, jangan sampai gara-gara pandemi kita kendor ya kan Pak. Walaupun memang harus pakai masker kemana-mana nggak apa-apa. Jadi tapi kita akan tetap jaga jarak. Ini sudah makanya kita pindah studio guys karena harus ada jaga untuk biar protokol kesehatan tetap 3M. Jelaskan. Memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak. Jangan cuma gue lo tembak, gue gue nembak gitu gak sih? Jadi itu aja untuk obrolan hari ini udah sip. Flow Director oke. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support kita hari ini. Terima kasih Mbak Ome yang sudah merias kami semua di sini agar tidak seperti orang tipes ya. Kalau terlalu banyak minyak dan juga kering nggak cocok dilihat. Jadi bisa langsung juga untuk saksikan kami. Mulai bulan depan Januari kita akan melaksanakan live di mana nih kamera saya Pak? Di situ. Oke. Jadi mulai Januari kita akan melaksanakan live selama minggu kedua, minggu ketiga dan juga minggu 4. Setiap bulannya hari Selasa jamnya tetap sama jam 12. Kita akan sounding setiap berarti itu belum jam 11. Jam 11 siang. Tadi gue bilang apa? 12. Oh sorry, nggak kedengeran, nggak pakai AirPod. Jadi gitu. Jadi bisa langsung juga subscribe di channel kami di PT BPR Sanur di YouTube. Ada juga di Instagram di BPR Desa Sanur dan juga di Facebook di PT BPR Desa Sanur. Kalau pengen tahu tentang BPR Sanur mengenai sejarah atau mungkin pengen tahu produk apa, bisa langsung kunjungi website kami di www.bprdesasanur.com atau di hotline kami di CS kami di 0361 288 246. Ya udah terima kasih juga yang sudah menyaksikan kami di Facebook, di Instagram, yang sudah bisa komen. Mungkin ke depannya kita pengennya lebih interaktif Pak Yan ya. Nanti ini kan baru pertama kali Pak Yan datang. Nanti ke depannya akan ada lagi Pak Ian, mungkin ada Pak Agung juga nanti yang kita hadirkan, Direktur Kepatuhan kami, dan juga mungkin ada komisaris kami yang sudah hadir setiap harinya di sini. Nanti kita akan ajak ngobrol bersama tentang karena mungkin untuk pertama kita mungkin di lokal dulu. Iya benar. Intern kita juga karena ini masih dibilang uji coba tapi udah jalan. Sudah jalan. Tapi belum terlalu profesional karena belum terlalu profesional, jadi kita intern dulu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah kita bisa tutupi bersama. Jadi bisa oh iya nggak apa-apa gitu. Kami juga minta saran dari viewer semua, minta masukan untuk kedepannya biar nanti acara yang diketuai sama Putu Aryani sama tim semuanya, tim director ini mungkin nanti biar lebih bagus lagi. Ya kan sih, ada perkembangannya. Oh mungkin pengen membahas tentang apa? Boleh. Pengen didatengin siapa? Boleh. Pengen datengin Deddy Corbuzier? Boleh. Tapi yang bayar tiket tetap Anda, bukan saya. Ya kan? Itu aja. Terima kasih Pak Yan waktunya sudah bisa hadir di obrolan saga hari ini. Terima kasih juga buat viewer semua, dan kita ketemu lagi minggu kedua bulan Januari. Selamat siang dan selamat Hari Ibu. Dan selamat tahun baru juga, ya kan? Natal dan tahun baru 2020. Bye.